wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang berbahagia pada pertemuan yang ke-6. Kali ini kita akan membicarakan masalah praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi yang lalu kita telah membicarakan masalah hukum. Nah, sekarang kita mengetahui dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum, berbagai kasus pelanggaran hukum yang ada di negara kita pada khususnya. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum. Pelanggaran hukum itu disebut juga perbuatan melawan hukum. Jadi hukum yang dibuat itu apabila dilanggar melawan hukum itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain, karena hukum dibuat itu untuk menjamin keamanan, untuk menjamin ketentraman, kesejahteraan dan sebagainya. Nah, karena ada pelanggaran yang diperbuat, maka itu merupakan suatu pengingkaran. Mestinya hukum itu harus ditaati bersama-sama, dijaga bersama-sama. Karena ada yang melawan, melanggar, maka itu termasuk pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan ada dua hal. Disebabkan oleh dua hal, yaitu satu, pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Ini berbahaya. Melanggar hukum dianggap suatu kebutuhan, suatu kebiasaan. Ini selamanya akan melawan hukum kalau tidak menyadari bahwa hukum yang dibuat itu memang untuk menjamin keamanan, ketentraman seorang. Kalau sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, nah ini bahaya. Hukum akan selalu dilanggar, akan selalu dilawan. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Ini kehidupan yang sekarang sudah menjadi kehidupan yang luar biasa, banyak problematika. Mestinya hukum yang berlaku itu harus dikaji lebih dalam lagi, sesuai apa enggak. Nah, ini kalau terus-menerus dibiarkan, nah kondisi-kondisi yang seperti ini akan menjadi lebih parah, karena harus diteliti, dikaji lagi hukum sesuai enggak dengan kondisi yang sekarang ini. Nah ini makanya hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Oleh karena itu hukum harus diperbarui lagi, disesuaikan dengan kondisi sekarang, asal tidak melenceng atau tidak bertentangan dengan
dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia khususnya, yaitu harus mengacu dengan nilai-nilai Pancasila. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berikut contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua. Sekarang banyak anak-anak yang sudah melanggar aturan-aturan rumah tangga yang dibilangin oleh orang tua tidak menghiraukan. Ini sudah ada pelanggaran dalam keluarga. Mengganggu saudaranya, baik kakak atau adik yang sedang belajar. Ini padahal mengganggu, tidak boleh. Itu justru menghalangi hak-hak orang lain, apalagi saudara, untuk belajar. Ini ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Ini sudah melanggar hukum. Mestinya tontonan-tontonan yang baik, yang mengarah ke arah positif, yang menjadikan anak itu nanti akan menjadi lebih baik. Nah, nonton TV sampai larut malam, mestinya jam 9 harus selesai. Anak-anak yang belum waktunya atau belum dewasa harus istirahat, tidur sampai larut malam. Bahkan sekarang ini karena berkaitan dengan teknologi, semuanya maunya handphone, akhirnya dibuat main-main sampai larut malam, sehingga ketika waktunya sekolah masih ngantuk. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang ada di keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, mencontek ketik ulangan. Nah, ini perbuatan yang tidak baik. Datang ke sekolah terlambat, bolos, tidak mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, cuek, ngobrol sendiri dengan teman, sehingga mengakibatkan tidak paham. Ketika evaluasi, ketika tes, ternyata dia tidak paham sama sekali. Karena apa? Disebabkan tidak memperhatikan penjelasan guru. Berpakaian tidak rapi, tidak sopan, dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah, tidak berseragam, tidak bersepatu. Nah, ini melanggar hukum atau tata tertib yang ada di lingkungan sekolahan. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, mangkir dari tugas ronda malam, tidak waktunya jadwal ronda, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, malas, sehingga tidak mau bersama-sama dengan yang lain, main hakim sendiri, kemudian mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba dan sebagainya, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, selalu meremehkan orang lain, melakukan perjudian, membuang sampah sembarangan. Inilah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan bangsa dan negara banyak sekali. Kita seringkali melihat di medsos, di televisi, bahkan dengan mata kepala kita sendiri banyak melihat orang-orang yang melanggar hukum, langsung merusak fasilitas negara dengan sengaja, demonstrasi yang anarkis, itu juga melanggar hukum. Kemudian melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Ini yang termasuk dalam pengingkaran hukum di suatu negara. Kemudian pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap aturan agama. Ini pelanggaran terhadap dasar negara,
pelanggaran konstitusi negara, pelanggaran terhadap norma-norma sosial lainnya. Ini pada hakikatnya melanggar satu ketentuan hukum. Ini termasuk melanggar itu. Antara aturan agama semuanya, ajarannya semuanya baik, memerintahkan suatu kebaikan. Kalau seseorang melakukan suatu yang tidak baik, otomatis ini sudah melanggar aturan agama. Bahkan dasar negara, bahkan konstitusi negara, undang-undang negara yang sudah ditentukan oleh negara yang disepakati bersama-sama. Nah, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ada perlindungan dan juga ada penegakan hukum yang ada di Indonesia. Coba kalian bayangkan, apa jadinya jika di dalam keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang. Apa yang akan terjadi? Pasti kekacauan di semua lini kehidupan masyarakat maupun bernegara. Apapun itu, penegakan hukum tak dimungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan pada hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Ini perlindungan. Jadi upaya yang dilakukan penegak hukum itu tidak lain untuk melindungi hak-hak dari masyarakat. Dari subjek hukum itu masyarakat, warga negara. Kenapa? Agar hak tersebut tidak dilanggar. Akhirnya semuanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur. Di antaranya adalah adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya. Ini ya. Jadi apalagi sekarang ini masa-masa virus, masa-masa yang tidak menentu ini, pemerintah selalu melindungi dengan banyaknya bantuan-bantuan yang diadakan, yang dikucurkan oleh negara terhadap masyarakat. Yang banyak sekali ini menandakan ada perlindungan pemerintah terhadap warganya, biar warganya tidak kebingungan dan tidak kelaparan. Ada jaminan kepastian hukum manakala ada pelanggaran, ada yang melanggar hukum, maka hukum harus ditegakkan, harus menjamin bahwasanya hukum akan selalu ditegakkan. Kemudian unsur yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Kalau hukum itu selalu digunakan dengan sebaik-baiknya, ditegakkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah negara yang ada pasti akan mengalami suatu ketentraman, keamanan yang betul-betul terjamin. Tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan hal yang
hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, kemudian Kejaksaan RI, kemudian advokat, kemudian hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu lembaga-lembaga yang kami maksudkan sebagai penegak hukum. Apabila lembaga-lembaga itu selalu berbuat yang sebaik mungkin sesuai dengan aturan atau konstitusi, insya Allah negara ini menjadi negara yang baik, negara yang tentram, negara yang luar biasa untuk melestarikan suatu kehidupan yang baik yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itulah anak-anak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian belajar lebih luas lagi, lebih giat lagi, kalian bisa meneruskan membaca ini sampai akhir, sehingga kita sama-sama mudah-mudahan mendapatkan lindungan dari Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah. Jangan lupa setiap kali kita harus melakukan kebersihan, menjaga kesehatan, dan harus selalu waspada dengan lingkungan kita. Terima kasih kita telah bergabung. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.